Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Diberi umur panjang. Marilah nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang lebih kita syukuri lagi kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang menjadi kebaikan untuk kita, sehingga waktu yang kita miliki ini bisa menjadi bagian dari rizki untuk kita. Karena pada hakikatnya rizki itu bukan pada harta banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan, tetapi pada segala bentuk pemberian Allah yang bisa kita gunakan untuk taat kepadanya. Karena itu selanjutnya setelah kita bersyukur kepada Allah, ya, jangan lupa kita juga menyampaikan doa keberkahan dan doa keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim alaih, untuk Nabi kita yang telah mewariskan ajaran Al-Quran, ajaran Islam, dan Sunnah untuk menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Kita masih pada latihan untuk memahami dua aspek sekaligus. Yang pertama adalah kosakata yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-14 ini. Nah, yang tadi modalnya sedikit kita coba gunakan untuk memahami ayat, ya, potongan ayat yang walaupun tidak semuanya utuh, tapi ide dasarnya bisa kita pahami. Kemudian yang kedua adalah dari aspek kaidah kebahasaan. Ya, kita memahami apa yang kita sebut dengan fi'il mabni lil majhul. Nah, bagaimana cara kita memahami ini? Hari ini kajian kita sudah sampai ke surah An-Nisa, kutipan ayat surah An-Nisa 123, kemudian Yunus 44, kemudian Al-Anbiya 29, dan berikutnya juga ada Al-Jathiyah 22, kemudian ada Yasin, surah Yasin, ada Ali Imran, dan Ali Imran ada 2, kemudian yang terakhir nanti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dia ayat-ayat yang akan kita kaji. Sebagai langkah awal untuk memulai kajian kita yang lebih dalam lagi, mari kita baca bersama-sama ayat-ayat tersebut, ya, kutipan ayat-ayat tersebut. Setelah itu kemudian kita amati kembali sambil meresapi dan melihat aspek-aspek makna yang belum terungkap, yang mungkin karena kita lupa atau mungkin karena kurang teliti dan sebagainya. Baru nanti kita berbagi pemahaman setelah itu. Ayo ibu-ibu sekalian, kita selanjutnya kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May Ya'malu ayyujadi innallaha yasrifu nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yasrimun wa may yaqul minhum dunihi fadzalika najzi jahannam kadzalika najzi zalimin wa khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa litujza nafsin bima kasabat wa hum la yaslimun.
Wal Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Faman yakfur Faman yakfur bi Wa may yakfur bi ayatillahi ayatillahi fa Allah innallaha sari'ul hisab. wala Wala tahsabanna tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. wabil Walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Baik, itu dia ayat-ayat yang akan kita dalami sambil memperkuat kosakata dan kaidah mabni lil majhul. Coba ibu-ibu diamati lagi. Yang pertama An-Nisa 123. May ya'mal su'an yujza bihi. Oke, berikutnya tadi untuk kata su'an, untuk kata su'an itu ada di Tanwiyatul Mufradat, ada asa'a, yusi'u, su. Yang populer di kita kan su'ul khotimah sebagai lawan dari husnul khotimah. Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Apa ada yang terlewat? Saya apa? Saya. Syai'an. Sayan, ya. Baik. Sedikit pun. Ada yang ingat? Sain sedikit pun, Pak ya. Itu ilmu baru ya, Bu Sri Lestari. Yang lama yang kita miliki, ilmu lama yang kita miliki. Di seperti tadi di doa ya, doa itu ada kata wamil masih tabit syai'in ba'du. Kemudian di pelajaran 6 juga ada kira-kira kalimatnya begini. La yakhluqullahu syai'an illa kama sya'a. Nah, itu dia. Kalau kemudian bermakna sesuatu atau sedikit pun itu pengembangan itu. Pengembangan itu artinya pengembangan makna yang bisa jadi ini kita temukan dari kamus kita, bisa kita temukan dari Quran terjemah, perkata juga bisa kita temukan. Tapi kalau bahwa syai'an ini pernah kita pelajari dulu, gitu ya, pernah kita pelajari dulu, itu syai'in ada? Ada. Apa maknanya? Sesuatu. Ya, bagus, sesuatu. Sesuatu. Ya, sesuatu. Nah, sesuatu itu kan sesuatu itu kan menjelaskan tentang hal yang kecil, ya, hal yang kecil. Sesuatu. Nah, ada se ya dalam bahasa Indonesia. Se dalam bahasa Indonesia itu kan bermakna satu, gitu. Sebuah itu satu buah. Sebatang satu batang. Sekelompok satu kelompok. Ada suatu dari satu ya. Dari satu menjadi sesuatu. Itu maknanya sedikit. Sehingga Bu Sri Lestari ya loncat ya, dari dulu itu dari sesuatu berkembang menjadi apa tadi Bu Sri Lestari? Pun, Pak. Apa? Sesuatu sedikit pun. Iya, jadi sedikit pun. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Waman
yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ada yang terlewat atau yang terlupa atau yang belum bisa diprediksi maknanya? Sari'u. Nah, Sari'u. ini apa namanya di akhir ayat kita. Coba dilihat dulu ya di teks pokok pelajaran kita ini. Coba dilihat di teks pokok pelajaran kita ini. Bunyinya ada apa namanya? Ada berbeda sedikit sih, tapi secara umum sama. Di akhir dari ayat kita apa bunyinya? Innallaha sari'ul hisab. Al-Mu'min 17. Nah, kalau sudah sampai begitu bisa lihat di mufrodat. Di mufrodat ada sari'ul hisab. Perhitungan, Mbak. Coba dilihat ya lengkapnya sari'ul hisab. Apa itu perhitungan? Sesungguhnya Di perhitungan Allah. mufrodat pelajaran pokok. Teks pokok, mufrodat di teks pokok. Allah. Ada? Ada. Apa Cepat. itu maknanya? Sari'ul hisab. Perhitungannya cepat. Yang mana perhitungan, yang mana cepat? Yang cepat sari'u. Ya, baik. Cepat itu sari'. Yang cepat itu sari'. Masih ingat waktu itu kan ada al-qitar dan ada at-ta'irah? Ada pesawat dan ada kereta api? Ya, ya. Nah, itu tuh pelajaran kita. Katanya kereta api cepat, pesawat juga cepat. Lalu kita kemudian mencoba mana yang lebih cepat, itu ya sudah kita pelajari di situ di Tanmiyatul Mufradatnya. Nah, itu untuk sari'ul hisab. Berikutnya ada lagi. Baik. Kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Wabil walidaini ihsanan wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimu as-shalah wa atu az-zakah. Ada? Baik, kalau tidak ada, itu adalah ayat terakhir yang akan kita kaji. Ayat terakhir yang akan kita kaji. Alhamdulillah kita sudah bisa memecahkan persoalan terkait dengan beberapa kata. Yang pertama tadi di bagian pertama artinya slide pertama yang kita tampilkan ada kata su'ad. Itu dari su'ul khotimah, ada yang seakar, asa'u, sayi'at. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya di sini aman ya. Ada syai'an. Ada syai'an, dulu syai'in. Ya. Syai'in, bisa juga syai'. Yang kemudian nanti, ada yang ingat nggak jamaknya? Syai'an, syai'. Ingat jamaknya? Ya. Asya. Nah, dulu tuh jamaknya begitu. Asya. Saya punya sesuatu yang bermanfaat, katanya dulu tuh. Asya nafi'ah. Kemudian di bagian ini tadi yang baru saja kita ungkap juga ada sari'ul hisab. Untuk ayat terakhir, alhamdulillah
bisa terpahami semua. Baik, sekarang ibu-ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas pemahamannya, ya, untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita dengan tetap beranjak atau mendasarkan diri pada ciri khusus bahasa Arab dan prinsip pengajaran bahasa Arab Qurani, kita coba tingkatkan pemahaman yang kita miliki. Ini ada 3 ya, walaupun tidak sama panjang, ada 3 kutipan ayat. Yang pertama, An-Nisa, siapa yang ingin mencoba untuk membagikan pemahamannya? Ya, Pak. Silakan Bu Mimi, silakan. Mayak malsu yujazabi. Iya, apa maknanya Ibu? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Iya, bagus. Berikutnya yang Yunus 44. Saya Pak Guru. Silakan Bu Ratna, silakan. Innallaha la yuzlimu syai'a walakinnan nasa anfusahum yuzlimun. Sesungguhnya tidak menzalimi manusia sedikit pun, manusia itu menzalimi mereka sendiri. Iya, bagus. Berikutnya, setelah Bu Mimi, Bu Dewi, ada Bu Sri Lestari atau Bu Sri Sumarsi atau Bu Eti, boleh. Siapa? Al-Anbiya 29. Al-Anbiya 29. Saya aja, Pak. Siapa? Saya, Pak. Boleh. Silakan, Eti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannama kadzalika najza zalimin. Siapa yang berkata di antara mereka selain Allah, maka kami balas dengan Jahannam. Demikian kami balas orang-orang yang zolim. Iya, bagus. Kita lanjut berikutnya. Siapa? Apa Bu Sri Sumarsi atau Bu Sri Lestari yang Al-Jatiyah 22? Saya, Pak. Silakan Bu Sri Sumarsi. Yang mana ya? Ya. Wa khalaqallahu wa khalaqallahu al-samawati wal ardi bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yujlamun. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dia walitujza dan lituja balas tuh dan engkau dibalas setiap manusia bimanya apa-apa kasabatnya apa ya, dan mereka tidak apa sih, dan mereka lah tidak yujlamun mereka juga jolim kasabatnya apa? Iya, baik. Terima kasih. Ini tadi terlewat ya. Nanti kita kembali lagi. Nanti kita mundur ke depan nanti dari segi arti kata perungkapan. Oke. Yang berikutnya, Yasin 54. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Saya 54 ya Pak Yasin ya. Iya.
nafsun sayi'an wala tazzauna ila ma kuntum ta'malun. Seseorang nafsi saya dan seseorang ya tidak dikecuali apa yang kalian kerjakan. Tidak ada. Ya dari atas ya. Fal yauma la tuslamu nafsun sayyi'a wala tasauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak ada yang dirugikan seorang sedikit pun, dan kalian tidak ada yang kalian kerjakan kecuali apa yang kalian kerjakan. Ya, baik. Ya, baik. Oke. Alhamdulillah, secara umum maknanya bisa dipahami dan bisa diungkap. Ibu-ibu sekalian, itulah dia kajian kita pada hari ini. Kajian kita tadi sudah kita pahami arti kata demi kata, ungkapan demi ungkapan. Kita juga sudah berbagi apa yang bisa dipahami masing-masing. Bahkan lebih jauh dari itu, kita sudah melangkah pada tahap yaitu kita sudah berusaha meningkatkan kualitas pemahaman kita dengan mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya tadi soal konteks, soal urutan kata di dalam kalimat, kemudian soal kebiasaan dalam bahasa Indonesia, dan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Insya Allah Ibu, Bapak sekalian, pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah kita akan bahas tentang klasifikasi kata menurut bahasa Arab. Tentang apa Ibu Bapak sekalian? Saya kata menurut klasifikasi kata menurut bahasa Arab. Apa klasifikasi? Pengelompokan kata menurut bahasa Arab. Seperti apa dan bagaimana? Jika ada yang penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak dan lebih bagus lagi, maka mudah-mudahan pada pertemuan kita yang akan datang, Ibu Bapak sekalian bisa menyempatkan diri untuk mengikuti kajian-kajian kita. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian yang bisa bergabung di Zoom kita, dan untuk Ibu Bapak yang bisa belajar dengan mengikuti siaran ulang rekaman ini, juga kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan di dalam penyampaian kami. Mari kita syukuri ini kan diterusin ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.